Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Sehat? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa baik, amin. Bersyukur pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali. Selamat datang di PDL Shaddai. Dan kita mau menyiapkan hati kita, menyediakan waktu kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah waktu pekerjaan kita rindu untuk bisa memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu dan teman-teman, kita bersatu hati. Kita arahkan pandangan kita, arahkan hati kita hanya kepada Tuhan saat ini. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu. Itu semua karena kasih setia-Mu yang tak pernah berubah atas hidup kami. Dengan penuh kerinduan Bapa, saat siang hari ini kami mau datang kepadamu. Di tengah pekerjaan kami Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami mau naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik, rahmat baik dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lalui Tuhan saat-saat ini, kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau telah menyertai langkah demi langkah kami. Terima kasih Bapa, inilah pujian kami yang kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memuji Tuhan, mungkin boleh tengok kiri kanan, depan belakang, kasih salam, kasih senyum yang terbaik, penuh sukacita, sebab kita mau sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia sungguh baik, rahmat baik. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut telah dikalahkan, amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Mari nyatakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Nyatakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Kuasanya bekerja di dalam kita, amin. Mari kembali naikkan pujian ini. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Boleh angkat jempolnya buat Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He's so good. He is so good to you. He is so good to me, Jesus. Jesus, He is so good to you. Boleh tengok kiri kanannya, katakan. He is so good to you.
Silakan kembali duduk, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tuhan kita luar biasa baik, amin. Mari kita mau buka hati kita lebih lagi untuk firman Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau nyatakan biar hanya Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap jalan kami. Haleluya. Sungguh kami rindu Engkau yang menjamah setiap hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ini kerinduan kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari ubahkan setiap hati kami. Ubah hatiku. Amin. Jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hatimu, mari kita kembali nyatakan pujian ini. Biar hanya Roh Kudus memenuhi setiap hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jalikanku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Mari sembah Dia lebih lagi. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Kau Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dalam hadirat Tuhan kita mau buka hati lebih lagi untuk jamahan Roh Kudusnya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembahmu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami berserah kepadamu ya Allah kami, karena Engkaulah pemilik hidup kami, Engkaulah pengendali yang sesungguhnya dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami, dan kami mau belajar tunduk kepadamu, juga belajar taat pada firman-Mu. Roh-Mu yang Kau curahkan kepada kami, kiranya memenuhi kami, memberikan kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan juga kekuatan untuk dapat menaati firman-Mu ini ya Bapa. Berbicaralah kepada kami, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke. Saya izin mungkin dari sini ya Bapak Ibu ya, karena sambil bisa melihat slide di belakang. Oke, Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di persekutuan doa kita pada siang hari ini. Ya, saya mulai dulu renungan kita di siang hari ini dengan mengisahkan dari salah satu pengkhotbah atau hamba Tuhan di Inggris. Dia memberi satu ilustrasi yang sangat menarik bagi saya, dan mungkin ini juga bisa jadi perenungan bagi kita. Satu kali ketika dia berkhotbah, Bapak Ibu, dia membawa sarung tangan seperti itu ya. Dia membawa sarung tangan dan dia berkata kepada sarung tangan itu untuk supaya sarung tangan itu mengambil Alkitab yang ada di mimbar. Dia berkata begini, ayo sarung tangan sekarang ambil Alkitab itu. Ya, beberapa jemaat mungkin sudah mulai bertanya-tanya, ini pendeta saya udah mulai edan kali ya, udah mulai kurang satu on mungkin. Ya nggak mungkin lah bisa sarung tangan mengambil Alkitab. Ya kan ya. Kemudian dia ulang lagi, sarung tangan ayo ambil Alkitab itu, begitu. Dan tidak terjadi apa-apa, begitu Bapak Ibu. Dan jemaat udah mulai gelisah begitu ya. Ada apa dengan pendeta kami ini? Ya itu hanya semacam ilustrasi. Kemudian akhirnya dia berkata, sarung tangan ambil Alkitab ini, dan tidak terjadi apa-apa. Dan apa yang dilakukan oleh pendeta ini? Dia kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam sarung tangan, dan sekarang memerintahkan sarung tangan itu untuk mengambil Alkitab. Sarung tangan, ambillah Alkitab itu. Kemudian bergeraklah sarung tangan itu dan mulai mengambil Alkitab. Mengapa sarung tangan itu bisa bergerak? Karena ada jari-jari tangan si pendeta itu sendiri yang menggerakkan sarung tangan untuk bisa menggenggam Alkitab itu. Apa yang dia mau sampaikan kepada jemaatnya? Dia mau katakan seperti ini. Anda dan saya sebenarnya sudah mati karena dosa. Kita sudah mati kecintaan, kerinduan kita kepada Tuhan Allah kita, firman-Nya. Kita tidak suka sebenarnya sama Tuhan dan kebenarannya dan kekudusannya. Karena dosa membutakan kita atau mematikan relasi kita dengan Allah kita itu. Tetapi kenapa kita akhirnya bisa hidup kembali? Karena kita di dalam Kristus, in Christ alone. Karena hanya di dalam Kristus Allah memberikan anugerah, kita yang mati karena dosa sekarang bisa dihidupkan kembali untuk bisa berelasi dengan Allah yang Maha Kudus, mulai bertumbuh lagi kerinduan akan Allah, akan firman-Nya, mulai tercelikkan, mulai selubung-selubung yang selama ini mengganggu pandangan kita kepada Allah kita itu mulai dibukakan satu persatu, dan mulai sadar, oh betapa Allah itu indah sekali, Allah itu begitu mulia, bla bla bla. Kita semakin hari rindu dekat dengan Dia, ingin mendengarkan suaranya. Tapi kenapa kita bisa mengalami itu, saudara? Di dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus.
Jadi untuk membuat satu orang percaya, Anda dan saya ini Bapak Ibu, Allah Tritunggal bekerja luar biasa. Anda sadari nggak itu? Untuk membuat Anda dan saya itu bisa berlutut di hadapan Allah, mengakui bahwa Yesuslah Tuhan, dan di dalam Kristuslah saya jadi bisa mengenal Bapa di surga, dan menyebut Allah itu Bapa saya, itu karena apa? Karena Allah Tritunggal bersatu. Tiga pribadi dalam satu hakikat Allah itu bersatu mengerjakan hal itu. Dan Anda dan saya sekarang dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran itu untuk menumbuhkan gairah kita supaya semakin hari mencintai Tuhan. Supaya semakin hari ingin mendengarkan suaranya, bahkan sampai menaatinya. Nah, inilah yang menjadi ilustrasi di awal dari perenungan kita, dan saya kutip itu dari kisah seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan di Inggris, begitu Bapak Ibu. Dan saya rasa ini cocok untuk kita ketika kita mau merenungkan satu judul, lanjutkan, hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, menarik sekali karena sebentar lagi kita akan merayakan apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Pentakosta di akhir April nanti, di minggu terakhir. Mei, April udah lewat ya. Akhir Mei nanti kita akan merayakan Pentakosta. Dan kita merayakan bagaimana karya Allah kita melalui Kristus menghadirkan rohnya kepada kita. Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasanya terus bekerja lintas zaman, lintas masa Bapak Ibu, hingga ke kita masa kini bahkan yang akan datang. Hebat sekali, Pentakosta hanya terjadi sekali, itulah yang disebut dengan baptisan roh, tetapi kuasanya bekerja di setiap zaman, di setiap masa, bahkan setiap orang-orang percaya di segala tempat yang ada. Termasuk Anda dan saya, kita mengalami itu sekarang. Dan kita akan belajar apa artinya kita dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 18. Kita lihat di sana dikatakan, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nanti kita akan membandingkan ada dua kata yang perlu untuk kita renungkan. Kata mabuk dan kata penuh. Begitu ya. Ini perbandingan yang akan kita bawa pulang Bapak Ibu untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Ya, boleh dikembalikan ke slide ya. Silakan. Oke. Bagian ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Kita harus tahu Bapak Ibu di pasal 1 sampai pasal 3 itu ya, Rasul Paulus banyak membicarakan tentang doktrin, kira-kira seperti itu, tentang fondasi teologis hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, di dalam Kristus kita ditebus, di dalam Kristus kita diadopsi, di dalam Kristus kita diselamatkan, di dalam Kristus kita diampuni, di dalam Kristus tidak ada lagi tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, sekarang sudah dipersatukan. Jadi pasal 1 sampai pasal 3 itu lebih banyak berbicara tentang fondasi teologis atau doktrinalnya. Begitu. Kemudian pasal 4 dan seterusnya sampai pasal 6 itu lebih kepada hal-hal praktisnya. Nah, kalau kamu sudah tahu kebenarannya bahwa hidupmu sekarang penuh di dalam Kristus, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah dibenarkan, diampuni di dalam Kristus, maka apa yang seharusnya kamu hidupi? Apa responsmu sebagai orang yang sudah diselamatkan itu? Yaitu hiduplah di dalam sikap dan tindakan perilaku yang semakin hari mencerminkan Kristus itu sendiri. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam pengudusan, hiduplah semakin cinta akan Tuhan. Hal ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jemaat di Efesus itu Bapak Ibu dilematis sekali kehidupan mereka. Kenapa? Dulu mereka itu udah terbiasa hidup dalam kecemaran. Mereka udah terbiasa menyembah Dewi Artemis di kuil Dewi Artemis yang sangat besar itu Bapak Ibu. Mereka sudah terbiasa pesta pora. Mereka sudah terbiasa hal-hal yang bersifat pesta seks bebas begitu ya. Apalagi penyembahan Dewi Artemis itu diperbolehkan yang namanya ada ritual-ritual yang namanya seks begitu.
Jadi mereka sudah terbiasa sekali dengan kondisi itu. Mereka sudah terbiasa korupsi, mereka sudah terbiasa menipu, mereka sudah terbiasa hidup glamor begitu ya. Jadi bukan hanya di dunia modern kita saat ini aja, dosa-dosa seperti free sex, orang cinta hedonis begitu ya, bukan hanya di saat ini, tetapi dulu kala pun itu sudah terjadi dan Rasul Paulus melihat itu di tengah-tengah jemaat di Efesus, termasuk jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Ini jemaat yang kaya, ini jemaat yang bisa dihitung jari lah kira-kira orang miskinnya begitu ya Bapak Ibu ya. Saking wilayah ini itu wilayah yang strategis sekali di bawah kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dan Rasul Paulus itu sampai dia itu harus menyewa satu ruangan untuk dia itu berdialog, berdiskusi, belajar bersama dengan orang-orang percaya yang disebut dengan ruang Tiranus. Pernah dengar kata Tiranus? Nah, jadi dia sampai sewa itu supaya apa? Orang-orang yang udah mulai percaya sama Tuhan itu dibimbing, dibina, dimuridkan. Begitu. Bayangkan mereka selama ini itu udah menyerap hal-hal yang cemar Bapak Ibu. Hal-hal yang jahat. Ibaratnya itu udah makanan mereka sehari-hari. Itu udah semacam jiwa mereka. Sekarang ikut Yesus, mengenal Yesus dan mau mengikuti Yesus harus berubah kan? Maka yang lama-lama itu harus ditinggalkan. Maka mereka sekarang harus melatih menyerap hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus. Udah gak bisa lagi pesta pora, seks bebas. Gak bisa lagi tilep punya orang, gak bisa lagi ngerumpi kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Gak bisa lagi mabuk-mabukan, minum anggur sampai mabuk, minum anggur sedikit sih oke. Tapi minum anggur sampai mabuk, gak terkontrol dirinya, udah gak bisa lagi itu dihidupi. Udah harus ditinggalkan pelan-pelan. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Dan orang-orang Kristen pada zaman itu berjuang habis-habisan. Ada yang mau berjuang, ada juga yang akhirnya nggak siap Bapak Ibu, menyangkal diri. Saya rasa di dunia modern sekarang pun orang-orang Kristen ada yang seperti itu ya. Ada yang mau berjuang menyangkal manusia lamanya, ada yang akhirnya udahlah balik lagi ke manusia lama. Karena susah ya ternyata ikut Yesus. Sangkal diri loh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tawaran-tawaran yang mengasihkan ini bukan. Nah disinilah Rasul Paulus menekankan pentingnya untuk mereka hidup dipenuhi Roh Kudus. Silakan ini belum muncul. Ini ya, ini Efesus kuno, ada pusat penyembahan Artemis, ritualnya sangat cemar. Dan di ayat 15 sampai 16 kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, Rasul Paulus ingatkan mereka supaya pergunakan waktu dengan bijaksana karena waktu-waktu ini sangat-sangat jahat. Sangat-sangat jahat. Karena apa? Di sana sini ada tawaran-tawaran untuk mereka itu kembali lagi kepada kecemaran-kecemaran. Tetapi sekarang kalau mereka di dalam Kristus ada Roh Kudus yang memenuhi mereka, kecemaran-kecemaran itu harus tiap waktu, tiap hari disangkali begitu ya. Dan saya rasa dunia modern kita saat ini pun juga mengalami hal ini. Dan kita sangat berjuang sampai detik ini bagaimana kita harus menyangkali tawaran-tawaran dunia yang mengasyikkan tetapi justru menghancurkan. Lanjutkan. Nah, disinilah Rasul Paulus tekankan supaya orang-orang Kristen termasuk kita tidak dikendalikan oleh kemabukan tetapi dikendalikan oleh roh yang memenuhi. Lanjutkan ya. Nah, apa arti kata mabuk Bapak Ibu Saudara? Ya, kata mabuk itu saya tidak bacakan bahasa Yunani ya, atau metuskeste itu bisa berarti di bawah pengaruh. Hilangnya kendali diri seseorang secara total ya. Dan kalau kita lihat bentuk tensisnya di dalam bahasa Yunani itu present imperatif pasif, artinya sesuatu yang terus-menerus bisa terjadi. Begitu ya. Dan ini satu perintah supaya jangan mau lagi dikendalikan kemabukan. Yang terus-menerus menolak kemabukan-kemabukan itu. Jangan lagi dikendalikan oleh hal-hal yang memabukkan. Ya memang di dalam teks itu anggur, tetapi ini bisa dikembangkan bukan hanya anggur, tetapi juga kemabukan-kemabukan hawa nafsu, kedagingan. Jangan lagi mau dikendalikan oleh itu semua. Karena kalau kita biarkan, kita dikendalikan pada hal-hal itu, akan berujung pada asotia. Asotia itu artinya adalah kebobrokan, bahkan sampai kehancuran.
Berapa banyak kisah-kisah yang kita dengar Bapak Ibu, orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu, mungkin nggak mabok-mabokan ya. Ya ada juga sih orang yang mabok-mabokan dengan minuman beralkohol begitu ya. Tetapi bisa diperluas, mereka dimabukkan dengan harta kekayaan dunia, popularitas, seks begitu, yang ujung-ujungnya hancur. Banyak ya kisah-kisah seperti itu. Orang-orang yang saya temui, entah itu dari keluarga besar, ada aja yang mengalami itu dan ujung-ujungnya hancur Bapak Ibu. Ya puji Tuhannya mau balik sama Tuhan. Kalau nggak balik sama Tuhan, ya sudah. Habis gitu ya. Sia-sia sekali. Saya rasa apa yang dikatakan Rasul Paulus ini sangat tepat ya. Mari kita lanjutkan. Nah, sementara penuh atau dipenuhi itu adalah pleuroste. Ini bisa berarti dipenuhi hingga meluap. Seperti gambar ini Bapak Ibu, seperti gelas yang kita isi air atau ember yang kita isi air dari keran, yang tidak hanya memenuhi si ember itu atau si gelas ini Bapak Ibu, tetapi itu sampai meluber gitu, sampai keluar dari gelas atau dari ember dan membasahi sekitarnya. Nah, nanti kita akan bedah sama-sama apa sih maksudnya, begitu ya. Jadi ini arti sederhana atau secara harafiah, dan bentuk tensisnya juga sama seperti jangan mabuk tadi. Sesuatu yang harus terus-menerus untuk dilakukan, mau dipenuhi, mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, dengan kita terus-menerus dipenuhi, dikendalikan oleh Roh Kudus, menyerap kebenaran-kebenaran Tuhan dalam hidup kita terus-menerus Bapak Ibu, itulah yang membangun hidup kita, bahkan bukan hanya untuk kita pribadi, sampai orang-orang di sekitar kita akan terbangunkan hidup mereka. Itulah indahnya kualitas hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita lihat lagi. Nah, saya kutip dari seorang penafsir namanya Kleine Snodgrass. Dia bilang begini, kepenuhan roh bukanlah tentang memiliki lebih banyak Roh Kudus, ya, melainkan tentang Roh Kudus memiliki lebih banyak area dalam hidup kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana sekarang kita membiarkan Roh Kudus memiliki atau menguasai seluruh area hidup kita. Itulah artinya secara sederhana kepenuhan Roh Kudus. Ya, lanjutkan. Nah, area mana yang ia kehendaki? Jadi kepenuhan itu Bapak Ibu, dipenuhi Roh Kudus, tidaknya 3 hal ini yang perlu kita pahami. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus terus-menerus itu untuk apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk proses pengudusan atau progressive sanctification. Jadi untuk proses pengudusan yang tadinya kita itu udah nyerap hal-hal yang cemar, hal-hal yang jahat, sekarang harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita itu dibantu untuk memperbarui hidup kita, membersihkan hal-hal yang kotor dalam diri kita. Itu namanya proses pengudusan. Dan kita sekarang ini kan dalam proses pengudusan, bukan? Ya, atau progressive sanctification, ya. Kalau positional sanctification kita udah jelas hanya di dalam Kristus. Kemudian tujuan yang kedua, kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Untuk membantu kita yang namanya obedience, ketaatan. Orang percaya di dalam Kristus itu kalau tidak taat, dia itu tidak percaya sebenarnya. Orang percaya kepada Kristus, murid Kristus itu tujuan akhirnya adalah dia obey, taat. Serupa Kristus taat. Jadi kalau kita bilang murid Kristus tapi tidak taat pada firman-Nya, omong kosong. Murid Kristus itu salah satu tandanya adalah dia berjuang mau obey di dalam kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Selain untuk proses pengudusan, ketaatan, ini dia, pelayanan. Jadi bukan hanya diri kita, Bapak Ibu, yang dapat berkatnya. Tetapi hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus itu akan mendorong kita keluar untuk menjadi saluran berkat bagi sesama lewat bentuk-bentuk pelayanan. Pelayanan dengan hati hamba. Bukan pelayanan dengan hati bos. Bukan ya Bapak Ibu. Yuk kita bedah satu persatu ya. Kita bandingkan. Ini pilar yang pertama. Jadi hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup untuk terjadinya proses pengudusan. Kita bandingkan dengan mabuk, kata mabuk. Oke,
Kalau di dalam teks memang mabuk anggur, Bapak Ibu. Orang yang mabuk anggur pasti udah nggak bisa lagi mengendalikan dirinya, udah ngawur, Bapak Ibu. Kita tahu sendiri ya, kalau orang udah mabuk anggur itu jatuh-jatuhnya kalau nggak ngomongnya aneh-aneh, ngelindur gitu ya, ngelantur, bisa juga seks bebas, ya aneh-aneh lah pokoknya. Beberapa saat lalu itu besuk jemaat cerita bahwa anaknya itu diajak rekannya untuk mabuk-mabukan. Beneran mabuk Bapak Ibu. Gitu mabuk, udah dah gak karu-karuan. Ngomongnya ngaco, bahkan mau diajak untuk pesta sabu lagi. Waduh, udah ngaco Bapak Ibu. Tentu ini bukan orang yang dipenuhi roh kalau begitu ya. Dipenuhi dengan hawa nafsu, kedagingan. Nah mabuk, saya kaitkan sekarang kata mabuk ini dengan kedagingan di dunia modern sekarang. Banyak sekali Bapak Ibu, kedagingan itu saudara kalau Anda baca di Galatia 5, itu banyak banget perintilannya yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hawa nafsu, percabulan, iri hati, dengki, kemudian perselisihan, ya, pertikaian, macam-macam Bapak Ibu. Di dunia modern sekarang, oke, nggak banyak orang mungkin mabuk akan anggur lagi begitu ya. Tetapi mabuk di bagian yang lain. Kedagingan-kedagingan ini Bapak Ibu. Yang saya perhatikan sekarang adalah khususnya beberapa kalangan muda itu sedang mabuk lebih banyak kemana Bapak Ibu? Pornografi. Berapa banyak generasi dirusak di bagian ini. Satu kali kami mengikuti parents meeting di sekolah anak saya dan kepala sekolah udah berkata bahwa udah ada anak yang terpapar pornografi dari sejak dini Bapak Ibu. Begitu mengerikan dan ini cara kerja si jahat sebenarnya untuk merusak generasi. Oke, dia nggak mabuk dengan minum-minuman beralkohol, tapi dia mabuk di bagian yang lain. Saya tidak tahu Anda mabuk di bagian mana Bapak Ibu. Kita punya kemabukan masing-masing. Kedagingan kita apa? Kita yang tahu. Tapi kalau ketika kita renungkan, itu nggak pernah mendatangkan kebaikan, bukan? Yang ada mendatangkan kengerian di dalam diri kita sendiri, mendatangkan ketakutan begitu, tidak ada damai sejahtera sama sekali. Hidup kita uring-uringan, Bapak Ibu. Hidup kita itu nggak bisa jadi saluran berkat. Saya sedang membimbing beberapa orang yang jatuh pada pornografi. Bersyukurnya dia mau jujur, mereka mau jujur Bapak Ibu. Iya. Saya katakan itu semacam pertempuran seumur hidup. Pertempuran seumur hidup. Tinggal mau nggak berjuang. Kau nggak berjuang sendiri. Saya katakan bahwa ada roh Tuhan. Kau sadar nggak ada roh Tuhan di dalammu? Kau percaya pada Yesus? Iya percaya. Kalau kau percaya di dalam Kristus, ada roh Tuhan diberikan bagimu. Roh itulah yang memampukan untuk terus berjuang. Supaya sekarang bisa menghidupi pengudusan. Pengudusan. Semakin hari nggak lagi cinta pada kecemaran, percabulan, pornografi, Bapak Ibu. Oh ya, kata percabulan Bapak Ibu di dalam bahasa Yunani itu porneia. Porneia itu bisa diartikan porno aksi sama pornografi. Jadi jadi bukan hanya sekedar tunggu aku ke tempat pelacuran baru itu percabulan, tidak. Ternyata porneia itu juga bisa menjurus kepada pornografi. Berfantasi liar dengan orang-orang yang ada di dalam fantasinya. Itu pun udah jatuh pada percabulan. Dan berapa banyak orang sedang dirusak di bagian ini. Bersyukurlah kita kepada Tuhan kita karena oleh anugerah Allah kita diberikan rohnya. Supaya kita terus disadarkan Bapak Ibu. Salah satu peran Roh Kudus apa? Menginsafkan kita akan dosa, bukan? Mencadarkan kita akan dosa. Dan kita bersyukur ketika Roh Kudus terus bekerja mengingatkan kita. Bukan hanya menginsafkan tapi menuntun kita pada kebenaran. Karena kita sedang diproses dalam pengudusan. Untuk kita dibuat berbeda dengan dunia ini, saudara. Yang kedua, mari kita renungkan. Pilar yang kedua adalah Roh Kudus memenuhi kita untuk menuntun kita pada ketaatan akan kebenaran. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, dunia modern sekarang ini mabuk ilusi. Mabuk dengan kesemuan Bapak Ibu, semu begitu. Di gereja
Bapak Ibu, kalau kita ada di gereja itu macam-macam ya orang-orang yang kita jumpai, bukan? Dan saya berjumpa dengan berbagai macam orang yang ada aja ilusinya, ada aja kesemuan-kesemuan dalam pikirannya, Bapak Ibu. Ada yang sampai saking pengen jadi orang kaya itu, Bapak Ibu, pengen supaya dia itu dihargai orang, dianggap orang, Bapak Ibu, dia berusaha keras supaya dia bisa mencapai kekayaan itu. Kalau dia kaya, dia dihargai orang, dia nggak disepelekan orang. Akhirnya apa? Shortcut, jalan pintas. Tahulah ya kira-kira jalan pintas orang sekarang apa, Bapak Ibu, untuk jadi kaya? Ada yang tahu? Hah? Apa, Bu? Pesugihan. Kayaknya sekarang ini udah nggak terlalu ke situ ya. Paling gampang begitu. Kan ada aplikasi-aplikasi yang nawar-nawarin begitu ya. Gampang sekali Bapak Ibu. Dan habis itu kalau udah kejebak dengan pinjol, kita sebutlah. Judol dan pinjol itu kan kayak abang adik ya, 11-12 ya, pinjol dan judol begitu ya. Udah dah hancur Bapak Ibu, bukannya jadi orang kaya, bukannya dipuji orang, yang ada dimaki-maki orang. Yang ada apa Bapak Ibu? Buntung bukan untung. Aduh, berapa banyak ngadapin hal-hal seperti itu. Karena apa? Ilusi, semu. Sampai kita harus turun tangan berkata, kamu itu sedang berada di dunia ilusi. Kok enggak jadi membuat keberhargaan dirinya, melabeli keberhargaan dirinya itu ketika dia jadi orang kaya. Dengan jalan pintas Bapak Ibu. No. Kita harus bukakan lagi. Kamu berharga itu di dalam Kristus, bukan karena kau kaya. Bukan karena ada validasi dari orang lain yang bilang, wih kamu keren, wih kamu kaya. Enggak. Tapi karena Kristus mengasihimu. Sampai harus membimbing, membuka bagian-bagian Alkitab termasuk Efesus Bapak Ibu ya. Kamu di dalam Kristus itu berharga sekali. Jadi gak perlu lagi hidupi ilusi itu. Ilusi itu hanya menghancurkanmu. Itu cara si jahat untuk merusak, menghancurkan. Mari kita bandingkan dengan Roh Kudus yang memenuhi kita, supaya kita itu tidak dipenuhi dengan ilusi tetapi kebenaran. Bapak Ibu, di dalam filsafat Yunani, ilusi atau kepalsuan itu hanya bisa dilawan dengan apa? Kebenaran. Hanya dengan kebenaran. Orang Yunani zaman dulu aja udah sadar itu. Andaikan mereka mau percaya pada Yesus ya, sang kebenaran itu. Jadi ilusi hanya bisa dilawan dengan kebenaran. Saya tidak tahu apakah Anda sedang mabuk ilusi Bapak Ibu. Ada ilusi-ilusi apa yang Anda bangun selama ini, dan kalau Anda di dalam Kristus dan Roh Kudus menguasai hidup Anda dan saya, maka bukan ilusi itu yang mau kita hidupi, melainkan kebenaran firman. 3 hari lalu Bapak Ibu saya diskusi dengan anak saya yang pertama, dia kelas 5 SD. Kami ngobrol-ngobrol dan memang saya sengajakan untuk mengajak anak saya itu membaca satu tulisan, dan saya lagi suka baca buku Neil Anderson. Neil T. Anderson, Victory Over Darkness. Ya, jadi bagaimana menang melawan kegelapan. Dan di buku itu, beberapa buku Neil Anderson ini sangat kental dengan soal identitas Bapak Ibu. Label kita sebagai orang percaya. Begitu ya. Nilai hidup kita sebagai orang percaya. Yang selama ini kita itu ternyata tanpa sadar udah terlalu lama menyerap nilai-nilai dunia. Nilai-nilai dunia kayak tadi itu ya. Oh kamu berharga kalau kamu kaya, kamu berharga kalau kamu punya jabatan. Itu kan nilai dunia kan. Dan terlalu lama kita menyerap itu dari sejak kecil. Kalau kamu berprestasi, kamu akan dapat spotlight begitu. Kalau kamu berprestasi, kamu akan dikagumi. Dari kecil kita sudah tanpa sadar dibimbing oleh nilai dunia, Bapak Ibu. Dan itu dimulai dari keluarga kecil kita. Nah, saya termasuk orang yang sudah tercemar dengan nilai dunia itu juga. Dan saya bersyukur lewat buku itu banyak hal yang dibukakan oleh Tuhan kepada saya. Dan saya digerakkan oleh Tuhan untuk bimbing anak-anakmu dari sejak kecil untuk supaya mereka itu tidak menyerap nilai dunia tetapi nilai kebenaran dari firman Tuhan. Nah, waktu kami ngobrol-ngobrol Bapak Ibu, saya tunjukkan di buku Neil Anderson itu kepada anak saya suruh dia baca, siapa kamu menurut Tuhan, yang dituliskan dalam Alkitab.
dia baca, saya adalah anak Allah di dalam Kristus. Saya adalah garam terang dunia. Saya telah dipenuhi oleh Roh Allah untuk macam-macam Bapak Ibu. Kamu tahu itulah identitasmu, itulah labelmu dari Tuhan. Kamu itu mulia sekali di hadapan Tuhan, bukan karena kamu pintar, bukan kamu rajin, bukan karena kamu pelayanan dan macam-macam. Bukan, tapi karena Kristus. Itu dirimu yang sesungguhnya. Kemudian tiba-tiba dia cerita, Papa gimana ya teman-teman aku? Kenapa teman-temanmu? Papa, teman-teman aku di kelas itu, beberapa wanita-wanita, teman-teman perempuanku itu, mereka itu pengen banget seperti artis Korea. Mereka pengen operasi plastik, Papa. Kelas 5 SD, udah punya mimpi mau operasi plastik Bapak Ibu. Saya bilang, plastik apa? Kresek. Pengen operasi plastik Papa. Bapak tahu nggak? Mereka itu di kelas kadang-kadang tuh sampai tempelin nama artis idola mereka itu. Terus mereka sebutkan bahwa itu besok jadi suamiku, itu besok jadi suamiku. Oke lah, itu anak kecil banget ya gitu ya. Tapi sadar nggak sadar. Dan lucunya Bapak Ibu, gurunya itu kenapa malah kayak membiarkan begitu ya. Saya agak sedih sekali karena apa? Aduh, generasi sekarang ini mau itu di gereja atau dimanapun, tetap aja masih lebih banyak menyerap nilai dunia. Terlalu banyak menyerap itu. Dan saya katakan kepada anak saya, kamu pelan-pelan lah ngajarin temenmu. Aku takut Papa, nanti aku diejekin. Berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Pelan-pelan bukakan. Ingatkan kepada teman-temanmu, kita diciptakan bukan untuk menjadi serupa K-pop, tapi serupa Kristus. Itu kebenarannya. Mereka sedang dibawa dalam ilusi, nak. Kamu tahu kan ilusi itu palsu, nggak ada, nggak nyata. Sedih banget bukan? Dan itu cara kerja si jahat Bapak Ibu. Saya berharap di sini yang udah punya anak, ayo ngotot tanda kutip yang positif, ambisius untuk ajarin nilai kebenaran kepada anak-anak kita. Ngotot, ambisius untuk ngajarin mereka, ambisius yang positif ya, untuk didik mereka dalam kebenaran Injil. Ingatkan mereka bahwa kamu itu berharga di dalam Kristus. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita lagi-lagi untuk tolong kita. Sekarang hidupi kebenaran, bukan lagi kepalsuan. Supaya kita tahu mana yang benar dan kita semakin serupa Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pilar yang ketiga, Roh Kudus memenuhi kita itu adalah untuk pelayanan hati hamba. Ya. Orang-orang Efesus, bayangkan Bapak Ibu mayoritas orang kaya. Tiba-tiba mereka harus dilatih untuk menghambakan diri, itu gampang gak sih Bapak Ibu? Orang kaya, banyak orang-orang penting kira-kira begitu. Punya jabatan tiba-tiba harus menghamba. Harus menjadi diakonos dan dulos. Gampang gak? Gak gampang bukan? Tapi itulah indahnya Bapak Ibu. Roh Kudus sanggup untuk pelan-pelan membantu orang-orang yang tadinya mabuk akan ego, mabuk akan kepentingan diri sendiri Bapak Ibu, untuk sekarang pelan-pelan dilatih, dibentuk untuk serupa Kristus yang melayani dengan hati hamba. Hati hamba, serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara, kata pelayan, diakonos, itu dari dua kata, dia dan konos. Konos itu dari kata dasarnya konis. Konis itu debu Bapak Ibu, debu. Kita sedikit flashback ya ke zaman Yesus ya, ke zaman dulu. Nah, di zaman itu Bapak Ibu Saudara, yang namanya pelayan, tuannya itu, dia setiap hari harus menyiapkan yang namanya itu bukan ember, ya semacam jar begitu ya, dan ada lap yang ditaruh di depan rumah. Untuk apa? Kalau tuannya pulang, maka si pelayan itu harus siap-siap membersihkan debu dari kaki tuannya. Begitu juga kalau ada tamu-tamu dari majikannya, dia siap-siap untuk membersihkan kaki-kaki tamu dari majikannya, saudara. Ingat kisah Yesus waktu membasuh kaki murid? Dan Yesus mempraktekkan itu sebagai diakonos. Konis Bapak Ibu. Bukankah kita diciptakan dari debu tanah? Jadi debu tanah ini tidak diciptakan untuk jadi tuan besar dalam hidup ini.
Meski Anda mungkin punya jabatan yang lebih tinggi dari seseorang di perusahaan, dimanapun begitu, tetapi spirit kita itu tetap hamba. Karena kita ini debu, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita debu-debu ini, jadilah debu yang sadar diri, kira-kira begitu. Yang panggilannya apa? Jadi pelayan, jadi hamba, yang turun, Bapak Ibu. Dan kita untuk supaya bisa turun menghambakan diri, kita butuh Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, Bapak Ibu, kita tetap sombong, kita tetap tinggi hati, egonya lebih tinggi, betul, Bapak Ibu? Dengan adanya Roh Kudus, terus sadarkan kita. Turunlah, tolonglah, bantulah, bimbinglah, kasihilah, kira-kira begitu. Supaya tercipta kesatuan dan lewat kesatuan itu kemuliaan Allah kita disaksikan. Ya, bagian terakhir, ini kira-kira perbandingannya, saudara ya. Saya tidak akan jelaskan lagi, kesimpulannya ada di kolom ini. Perbandingan antara mabuk dengan penuh oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarilah kalau Anda sudah di dalam Kristus, ada Roh Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya. Roh Tuhan itulah yang membantu kita, menolong kita untuk terus menjalani proses pengudusan, ketaatan pada firman, dan juga melayani dengan hati hamba. Karena hidup kita ini milik Tuhan sepenuhnya, bukan lagi milik dosa, bukan lagi milik dunia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih. Di dalam Kristus anakmu, Engkau memberi roh-Mu kepada kami, supaya melalui roh-Mu itulah kami dilahirbarukan, dipertobatkan, dipenuhi, agar kami ditolong dalam menjalani kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bukan lagi mencintai dunia, dosa, kedagingan, tetapi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, namun pasti semakin mencintai Engkau Allah kami, kebenaran-Mu, kekudusan-Mu. Tolong kami untuk terus merendahkan hati kami, mau dipimpin oleh Roh-Mu, tunduk padanya, terus peka pada suaranya, untuk kami juga mau taat pada firman-Mu itu. Dan tolong kami oleh Roh-Mu untuk kami menghambakan diri kami, melayani orang-orang di sekitar kami yang penuh dengan pergumulan-pergumulan hidup. Pakailah hidup kami ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, supaya kesatuan dapat terjadi dan kemuliaan-Mu disaksikan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan, bahwa hidup kita berharga bukan dari nilai-nilai dunia, melainkan karena identitas kita di dalam Kristus. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berjuang untuk tetap taat dalam kebenaran firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Antoni Samosir atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam keluarga pelayanan, dimanapun berada Bapak senantiasa menjadi berkat. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Ada kegiatan doa bersama Bapak Ibu yang diadakan setiap Rabu secara hybrid. Dan untuk link Zoom-nya nanti akan disampaikan melalui WhatsApp group. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan, kalau ada pokok doa yang ingin didoakan, jangan segan-segan untuk menyampaikannya kepada pengurus untuk kita saling mendoakan ya. Kemudian untuk PD selanjutnya akan diadakan pada tanggal 22 Mei 2026 dengan tema Allah atau Dunia, yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suyadi Chin. Kami mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk datang kembali ya. Sekian untuk pengumuman. Untuk kolekta nanti akan diberikan saat keluar, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti sebelum pulang Bapak Ibu, jangan lupa kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, dan saya meminta Bapak Antoni untuk memimpin dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang melimpah-limpah kepada kami.
Melalui Kristus anakmu, Kau berikan roh-Mu bagi kami. Sertailah kami selalu dalam pimpinan roh-Mu, dan tolong kami untuk semakin hari peka pada pimpinan roh-Mu itu. Hamba berdoa untuk saudara-saudari kami yang bekerja di tempat ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka, dan pakailah mereka menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang juga bekerja sama dengan mereka di perusahaan ini, dan Kau selalu jagai dan lindungi mereka. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hidup kita kepada Allah kita dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.